Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Adel Arsi, mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 058 1645 76. Hari ini saya akan menjelaskan 3 pilar utama yang membentuk fondasi ilmu pengetahuan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam filsafat ilmu. Ilmu pengetahuan tidak lahir dari ruang hampa. Ia berdiri tegak di atas 3 fondasi filosofis yang memberikan arah, metode, dan tujuan. Itu artinya ilmu itu punya landasan yang jelas atau ontologi, proses yang jujur atau epistemologi, dan tujuan yang mulia atau aksiologi. Ketiganya memastikan ilmu pengetahuan berjalan di jalur yang logis dan etis. Ontologi membahas hakikat dan objek yang diteliti, apakah objek itu nyata secara fisik seperti pohon atau abstrak seperti ide atau jiwa. Ia menetapkan wilayah jelajah ilmu agar tidak tumpang tindih. Ontologi membahas esensi atau keberadaan objek, menentukan batas wilayah empiris ilmu, dan memastikan status realitas objek kajian. Kita lihat analogi gunung es besar di tengah laut. Puncak kecil terlihat di atas permukaan air, sementara bagian dasarnya yang sangat besar tenggelam jauh ke dalam laut. Dalam filsafat ilmu, apa yang kita lihat sebagai gejala dan teori hanyalah puncaknya saja. Di bawah permukaan, kita menyelami akar realistis. Ada ontologi, yaitu fondasi yang menjawab hakikat atau apa yang sebenarnya kita teliti dalam realitas komunikasi. Lalu, bagaimana ilmu diperoleh, bagaimana prosesnya, apa metodenya, dan bagaimana kita tahu kalau pengetahuan itu benar? Nah, disinilah epistemologi berperan. Epistemologi membahas tentang cara mendapatkan pengetahuan tersebut. Ia berfokus pada metode ilmiah, validitas, dan kebenaran. Ini kompas bagi seorang untuk mendapatkan data yang sah. Epistemologi membahas metodologi dan prosedur penelitian, logika deduktif dan induktif, serta kriteria pengujian kebenaran ilmiah. Ibarat sebuah kompas dan lensa mikroskop, pilar ini menjawab pertanyaan bagaimana cara saya mendapatkan ilmu tersebut. Epistemologi mengatur metode ilmiah, proses logika, dan pengujian kebenaran. Disinilah kita memastikan bahwa cara kita mencari tahu, apakah lewat wawancara atau kuesioner, sudah benar secara prosedur agar hasilnya valid dan diakui secara ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke aksiologi. Aksiologi membahas tentang manfaat dan nilai etika dari ilmu tersebut. Aksiologi menuntut tanggung jawab dan moral dari setiap penelitian dan teori yang dihasilkan. Aksiologi berkaitan dengan etika dan tanggung jawab moral ilmuwan, kegunaan ilmu bagi kemanusiaan, dan dampak sosial dan spiritual ilmu. Melalui gambar jembatan pengetahuan ini, kita menjadi paham bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya soal pintar, tapi soal kemanfaatan bagi kehidupan manusia dan bagaimana ilmu itu digunakan secara bijak tanpa merusak etika dan moral. Dengan demikian, kita bisa memahami sinergi dari ketiga pilar utama filsafat. Ontologi adalah landasan dasar yang menentukan apa yang akan kita kaji. Lalu epistemologi sebagai jembatan logis untuk memahami objek kajian tersebut secara sistematis. Kemudian aksiologi, tujuan akhir yang memberikan makna dan manfaat bagi kehidupan. Kesimpulannya, ketiganya adalah fondasi yang utuh. Gabungan epik antara ontologi yang dianalogikan dengan gunung es, kemudian epistemologi yang dianalogikan dengan kompas, dan aksiologi yang dianalogikan dengan jembatan pengetahuan dalam satu bingkai. Di sini kita bisa melihat ontologi memberi kita objek atau apa yang kita kaji. Epistemologi dengan kompasnya memberi kita arah bagaimana cara mengkajinya secara benar, dan aksiologi memastikan ilmu tersebut sampai ke masyarakat dengan nilai etika yang tepat. Ketiganya adalah satu kesatuan yang membentuk validitas ilmiah seorang akademisi. Demikianlah penjelasan mengenai dasar filsafat ilmu. Karena ilmu tanpa filsafat adalah buta, dan filsafat tanpa ilmu adalah kosong. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ketiganya membentuk peradaban yang berakal dan beretika. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.